Hai hai hai. Apa kabar kalian semua para sobat Coffee Breakers? Aman semua ya? Aman dong, ya gak sih? Jumpa lagi dengan saya Boy Paijo. Kali ini kami akan membawakan alur cerita sebuah film yang mengisahkan tentang seorang mantan narapidana yang berusaha hidup benar, tapi malah diajak untuk melakukan kejahatan lagi sama teman sekamarnya waktu sama-sama di penjara dulu. Ada juga kisah percintaan yang syahdu mendayu-dayu di film ini. Biar nggak penasaran, langsung saja kita sikat yuk alur cerita dari film yang berjudul Kameleon ini. Carilah tempat yang paling nyaman di tongkronganmu. Pastikan secangkir kopi sudah tersedia. Dan mari kita kemo. Coffee break. Sige-sige sinde hanggang sa masabog. Ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube. Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapungay. Wala kami pake, mahal ko na si Moba. Sige sinde hanggang sa masabog. Habang ang bigay tumutunog para na suminde. Di awal scene digambarkan ada seorang narapidana yang akan segera dibebaskan dari penjara karena dia berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Pria ini bernama Patrick. Setelah bebas dari penjara, Patrick bekerja di sebuah restoran. Dia bertugas sebagai seorang pencuci piring di sana. Rupanya dia mengalami masa-masa yang sangat sulit setelah keluar dari penjara. Bahkan pacarnya pun meninggalkan dirinya setelah tahu bahwa dia adalah seorang mantan narapidana. Suatu hari ketika Patrick sedang bekerja, dia mendapatkan telepon dari seseorang. Rupanya yang menelpon Patrick adalah temannya semasa di penjara dulu. Dia baru saja keluar dari penjara dan berniat untuk menemui Patrick di Los Angeles untuk membicarakan sesuatu. Temannya itu bernama Dolph. Selang beberapa waktu berikutnya mereka pun bertemu. Dolph nampak prihatin dengan kehidupan Patrick saat ini, yang hanya menjadi buruh di sebuah restoran kecil dengan bayaran yang tidak seberapa. Dolph merencanakan sesuatu agar bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu yang singkat. Dolph mengajak Patrick untuk mendekati wanita-wanita kaya simpanan om-om, berselingkuh dengannya, membawanya ke sebuah tempat, lalu memeras suami si wanita tersebut dengan dalih penculikan. Awalnya Patrick ragu untuk mengikuti ide gila dari Dolph ini, karena dia tahu ini adalah kriminal. Tapi Dolph terus membujuk Patrick dan meminta Patrick untuk membalas budi karena selama di penjara dulu, Dolph lah yang selalu melindungi Patrick dari kerasnya kehidupan di dalam penjara. Karena hal itulah akhirnya Patrick terpaksa menyetujui permintaan Dolph. Dan untuk modal menjalankan aksinya ini, akhirnya Patrick membobol berangkas restoran tempatnya bekerja. Dia menguras habis semua uang yang ada di sana. Beberapa hari setelahnya nampak Patrick dan Dolph mulai mencari target untuk menjalankan aksi jahat mereka. Target mereka yang pertama adalah seorang produser musik bernama Jimmy Sales dan istri simpanannya bernama Jenna. Patrick yang mempunyai perawakan idaman para ciwi-ciwi ini nampak dengan mudah menaklukkan hati Jenna. Apalagi saat itu Patrick mengaku sebagai seorang agen muda yang sukses. Patrick mengajak Jenna keluar kota di akhir pekan ini untuk berkencan dan Jenna menyetujui hal itu. Akhir pekan pun tiba. Dibawalah Jenna ke sebuah penginapan. Ketika Jenna sedang tertidur pulas, mungkin karena kelelahan bercocok tanam, Patrick dengan sengaja meninggalkan Jenna di dalam penginapan untuk memberikan ruang yang leluasa kepada Dolph untuk menjalankan aksinya dan membawa Jenna dari tempat itu agar terlihat seperti sebuah penculikan. Setelah itu kemudian Patrick menelpon suami Jenna. Patrick mengaku sudah berselingkuh dengan istrinya dan mengatakan bahwa saat ini istrinya sedang diculik oleh seseorang.
Si penculik meminta uang tebusan melalui sebuah surat yang Patrick temukan di atas meja. Rencana Patrick dan Dolph berjalan sesuai harapan. Suami Jenna mengabulkan permintaan itu dan segera menyiapkan uang tebusan untuk bisa membebaskan istrinya. Waktu demi waktu berlalu. Nampak sudah ada beberapa korban yang berhasil dikelabuhi dan diperas oleh Patrick dan Dolph. Dan sejauh ini semuanya terlihat berjalan dengan mulus tanpa hambatan yang berarti. Tapi salah seorang korban mereka sudah melaporkan hal ini kepada polisi. People even become such animals. I told you everything that I know. She even took my wedding ring. Look, thank you for coming in. Okay, it really does help. A lot. Sebenarnya apa yang dilakukan Patrick ini sangatlah bertentangan dengan hati nuraninya. Karena dia tak ingin kembali masuk penjara atau terkena karma di masa yang akan datang atas apa yang dia lakukan saat ini. Patrick ingin berhenti dan hidup normal seperti manusia pada umumnya. Tapi tentu saja Dolph tak mau mendukung kemauan Patrick. Dolph malah menganggap Patrick lemah dan terlalu penakut. Dolph mengatakan bahwa hanya orang-orang kuatlah yang akan bisa bertahan dan mendapatkan kesenangan. Dia terus meyakinkan Patrick bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah aksi terakhirnya ini, maka Dolph menganggap semua hutang budi Patrick kepada dirinya telah lunas. Karena merasa tak enak hati, sekali lagi dengan sangat terpaksa akhirnya Patrick menyetujui kemauan Dolph ini. Suatu malam ketika Patrick sedang minum di sebuah bar, dia bertemu dengan seorang wanita blonde yang menarik perhatiannya. Menurut seorang bartender di sana, wanita itu adalah istri dari pengusaha teknologi yang sangat ternama dan kaya raya bernama Frank Emerson. Dan istrinya yang cantik itu bernama Rebecca. Patrick menceritakan hal ini kepada Dolph dan mengatakan bahwa Frank dan Rebecca adalah orang yang tepat untuk mereka jadikan korban berikutnya. Mengetahui Frank dan Rebecca adalah pasangan yang sangat kaya raya, mereka berniat akan melipat gandakan uang tebusannya nanti. Malam berikutnya Patrick mulai beraksi. Dia mendatangi meja Rebecca di sebuah bar. Sesaat setelah Frank pamit sebentar untuk ke toilet. Rebecca kaget dengan kenekatan Patrick yang malam itu mengenalkan dirinya sebagai Joseph. Joseph. Joe. Rebecca meminta Patrick atau Joseph untuk segera pergi sebelum suaminya kembali dari toilet. Sebelum Patrick pergi, dia memberikan nomor teleponnya kepada Rebecca dan meminta Rebecca untuk menghubunginya nanti. Patrick mengatakan kepada Dolph bahwa Rebecca ini adalah calon korbannya yang paling sulit untuk didekati dan ditaklukkan. Dolph menduga bahwa rupanya Patrick benar-benar telah jatuh cinta kepada Rebecca. Meskipun Patrick menyangka hal itu, tapi Dolph tetap curiga Patrick telah benar-benar menyukai Rebecca. Hari-hari berikutnya nampak Patrick mulai mendapatkan perhatian dari Rebecca. Rebecca merasa terkesan dengan kenekatan Patrick yang telah berani mendekati dirinya di tempat umum beberapa waktu yang lalu. Hingga akhirnya mereka pun berniat untuk liburan selama beberapa hari ke sebuah tempat bernama Big Bear di sela-sela obrolan mereka yang panjang lebar. Nampaknya Dolph semakin curiga saat ini kepada Patrick. Karena menurutnya ini adalah proses paling lama selama mereka menjalankan aksi ini. Patrick berusaha meyakinkan Dolph bahwa dia hanya butuh waktu yang agak panjang untuk bisa menaklukkan Rebecca. Bukan karena dia sedang jatuh cinta kepadanya. Patrick juga mengatakan bahwa dia tidak masalah jika seandainya rencana kali ini mau digagalkan saja. Tapi Dolph tetap ingin melanjutkan aksinya ini. Besoknya berangkatlah Patrick dan Rebecca ke Big Bear seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Malam harinya, Dolph telah siap untuk menjalankan aksinya. Dia mendengarkan ucapan Patrick kepada Rebecca melalui penyadap.
bahwa saat ini Patrick hanya ingin Rebecca bersamanya apapun yang akan terjadi nanti. Sementara Patrick nampak agak ragu-ragu untuk menjalankan aksinya kali ini. Meskipun akhirnya semua tetap dilaksanakan seperti apa yang telah Dolph dan Patrick rencanakan, meskipun agak telat dari jadwal yang telah ditentukan. Dolph telah membius dan membawa Rebecca dari tempat penginapan dengan mobil blind van-nya. Seperti biasa, Patrick lah yang bertugas menelpon suami korbannya dan menjelaskan semua skenario palsu tentang penculikan dan uang tebusan. Mereka sepakat menukar Rebecca dengan uang tebusannya di tengah hutan. Keep walking, man. Follow my voice. Keep walking, Daddy has me. One more thing. One more thing. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun sama-sama pergi meninggalkan tempat itu. Mengejutkan, ternyata Rebecca dan Frank adalah dua orang polisi yang sedang menyamar. Mereka ditugaskan untuk mengungkap kejahatan Dolph dan Patrick. Rebecca dan Frank sudah lama mempelajari dan mendalami kasus ini dari para korban-korban kejahatan mereka. Di scene lain digambarkan Dolph ternyata telah mengkhianati Patrick. Dia hanya memberikan Patrick sebagian kecil dari uang hasil tebusan dengan alasan Patrick tak lagi bisa profesional dalam pekerjaannya. Dengan menodongkan pistol, dia mengusir Patrick dari dalam mobil dan meninggalkannya begitu saja. Patrick yang masih belum mengetahui bahwa Rebecca adalah seorang polisi mengajak Rebecca untuk bertemu di esok hari di sebuah hotel dekat bandara untuk menceritakan semuanya kepada Rebecca tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu keberadaan Dolph saat ini sudah terdeteksi oleh kepolisian melalui alat pelacak yang sengaja diselipkan di uang tebusan yang kemarin Dolph dapatkan. Dan Dolph pun segera diburu oleh polisi. Dolph berusaha kabur. Terjadi baku tembak antara Dolph dan para polisi yang mengejarnya. Dolph masih saja melawan ketika dia sudah tersudut di puncak sebuah gedung. Dan disitulah akhirnya Dolph tertembak mati. Keesokan harinya, Rebecca dan para polisi lainnya berniat untuk menangkap Patrick. Tim kepolisian sudah siap. Kali ini mereka akan menangkap Patrick berdasarkan alamat dan nomor kamar hotel yang Rebecca berikan kepada rekan-rekan polisinya. Tapi ketika pintu kamar hotel didobrak, ternyata kamar itu kosong tanpa penghuni. Rupanya Rebecca sengaja memberikan informasi yang salah kepada rekan-rekan polisinya agar Patrick bisa lolos dari kejaran mereka. Di scene ini juga dijelaskan bahwa sebelum penggerebekan ini terjadi, ternyata Rebecca sudah bertemu dengan Patrick di hotel itu dan bermesraan dengannya. Di sini Rebecca tak lagi bisa membohongi hati kecilnya bahwa hari-hari yang telah Rebecca lalui bersama Patrick telah benar-benar membuat dia jatuh cinta kepadanya. Nomor kamar yang Rebecca berikan kepada rekan-rekan polisinya tadi ternyata adalah nomor kamar yang tepat berada di depan kamar yang ditempati oleh Patrick. Sehingga Patrick bisa melihat peristiwa penggerebekan itu melalui lubang kecil di pintu kamar. Dan disitulah dia baru menyadari bahwa sebenarnya Rebecca adalah seorang polisi. Dan Patrick pun bisa kabur dengan aman melalui pintu belakang. Ternyata semi-semi cinta antara Patrick dan Rebecca ini sudah tumbuh sejak mereka liburan di Big Bear beberapa saat yang lalu. Patrick mengungkapkan perasaan cinta dan ketulusannya kepada Rebecca saat dia berada di sana. Cinta dan ketulusan itu pun bisa dirasakan dengan sangat nyata oleh Rebecca, hingga akhirnya membuat Rebecca bucin dan lupa bahwa sebenarnya Patrick adalah targetnya. Dan film ini pun
selesai. Nah, begitulah guys alur cerita dari film Chameleon ini. Film ini seolah berpesan bahwa apapun bisa berubah jika cinta sudah bicara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Saya Boy Paijo dan editor saya si Gondrong Umam Surawi Jack Frost pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam semangat, jangan lupa bahagia dan selalu berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coffee break, salam satu jangkrik. See you on the next video. Bye bye. Sige sinde hanggang sa masabog. Ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube. Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapukay. Wala kami pake, mahal ko na si Moma. Sige sinde hanggang sa masabog. Habang ang bitay tumutunog.